وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل النوبة يا رسول الله يا أهل درجة وقل مقدم كن معنا في الحس والمعنى يتريم وأهلها أما بعد أيها الآباء إخوان مستمعين رحمنا ورحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله. Berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak henti-hentinya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'azara hadirin, ikhwan mustami'in rahiman wa rahimakumullah, melanjutkan lagi di dalam pelajaran ilmu fiqih di dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam kitab Safinatun Najah dan syarah daripada kitab Safinatun Najah, baik itu Nar-Raja ataupun Kasyifatus Syaja ataupun Nar-Raja. Di dalam pembahasan terakhir kita membahas di dalam pembahasan tentang masalah jenazah. Di akhir pembahasan itu kita membahas tentang masalah dafan, menguburi mayit di dalam hukum jenazah tersebut. Sebagaimana kemarin kita bahas di antara sunnah dafan, menguburkan mayit tersebut fil maqbarah afdal, di tempat perkuburan lebih baik dibandingkan kita ngubur di tempat kita dewek. Misal kita punya ada tanah, misalnya kita kubur dewean di situ, maka di tempat perkuburan umum itu lebih baik dibandingkan kita tempat kuburan kita sendiri. Ini katakan. Apa manfaatnya? Likathrati ma sayanahu minad du'a lahu bi kathrati tawarrud zairin wal marin bi wa takrar dzalik. Ini katakan. Dikatakan oleh ulama karena di situ akan mendapatkan banyaknya kita doa. Karena banyaknya wong yang setiap saat lalu lalang ataupun ziarah yang melewati tempat tersebut, yang senantiasa membacakan doa, maka kita pun akan dapat pahala doa tersebut, dapat pahala bacaan-bacaan tersebut. Dan juga karena Rasulullah SAW menguburkan keluarganya dan sahabatnya dibagi. Adapun Rasulullah SAW sendiri dikuburkan di dalam rumahnya. Rasulullah SAW sendiri dikuburkan di dalam rumahnya. Karena li'anna Allah Ta'ala lam yuqbid nabiyan illa fi mawdhi alladhi yajibu an yudfan fi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa seorang nabi kecuali tempat tersebut adalah tempat yang diwajibkan untuk dikuburkan nabinya. Artinya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Siti Aisyah dan di kamar Siti Aisyah. Maka pada saat itu pun Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Siti Aisyah. Kalau kita pernah ziarah ke kuburan Nabi, ya, kuburan Nabi itu samping Raudhah itu, masjidnya Rasulullah itu samping rumah, berdekatan, tidak berjauhan. Itu rumahnya Rasulullah SAW. Yang saat ini kuburan itu adalah kamar daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Kemudian dikecualikan kata ulama, istisna asy-syahid, dikatakan. Fa innahu yutfanu haitsu qutila. Kalau orang yang mati syahid dikecualikan juga kata ulama dikuburkan di mana dia wafat di dalam peperangan tersebut. Wa qad dafina Nabi sallallahu alaihi wasallam syuhada al-Badr fi mawdil ma'rikah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan para syuhada, orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan Badar di tempat perperangan tersebut. Wa qad nagalu syuhada ahadul qurbihi minal Madinah. Sebagian sahabat pernah memindahkan mereka yang wafat di dalam peperangan tersebut untuk dikuburkan dekat di kota Madinah. Lalu fa'amarrahum bi'irja'ihim ila mawdhi'ihim. Ketika Rasulullah tahu akan hal tersebut, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk bawa lagi jenazah tersebut, dibalikkan lagi ke tempatnya, lalu dikuburkanlah di tempatnya. Wa qad rawiya Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kunna hamalna qatla yawma ahad yawma uhud linudafinahum faja'a munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarna bidafil qatla fi masarra'ihim faradnahum. Ini katakan. Ini dalam riwayat tersebut bahwasanya Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan ketika kami membawa jenazah yang wafat di dalam peperangan Uhud untuk dikuburkan di tempat kami, lalu datanglah panggilan dari Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menguburi tempat yang wafat tersebut di tempat orang-orang tersebut wafat di dalam peperangan tersebut. Lalu kami balikkan lagi, lalu kami kuburkan di tempat peperangan tersebut. Artinya pengecualian ini. Jadi yang paling afdal dikatakan ulama, kuburkan mayit itu di tempat perkuburan umum, kecuali Nabi dikuburkan di tempat dia wafat. Begitu juga kecuali syahid yang berperang, dikuburkan di tempat dia wafat. Itu yang paling afdal. Kemudian Imam Azra'i mengatakan disunnahkan cari kuburan yang jauh daripada subhat tanahnya, dikatakan, ataupun tanahnya gembur, dikatakan, ataupun tempat di situ banyak dikuburkan kefasikan, orang yang fasik, orang yang jahat, dikatakan. Sunahnya jangan dikuburkan tempat-tempat seperti itu, justru cari tempat-tempat yang bagus, dikatakan. Wa yustahabu an yudafi fil ardil maqbarah fil bilad ka maqbarah ma'rufa bis salihin. Maka sunnah kalau nak cari kuburan yang di situ di daerah kita itu adalah kuburan-kuburan yang dikenal dengan orang-orang salehnya. Jika di kuburan itu banyak orang-orang salihin, maka disunahkan dikuburkan di tempat tersebut. Cari. Kalau di kita di Palembang dah kati sudah, dikatakan, kecuali kuburan keluarga. Kalau ada pun kuburan para habaib itu kuburan keluarga itu. Wakafnya untuk keluarga. Makanya tidak baca orang luar masuk, mengatakan. Karena sifatnya wakaf untuk keluarga. Jadi kuburan itu bukan kuburan umum. Kuburan habaib seperti seperti apa? Agaswida yang belakangan, Gubah Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, di Gubah Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab di Nelir Duku, itu kuburan keluarga kalau dikatakan, bukan umum, dikatakan. Jadi wakaf untuk keluarga, dikatakan. Jadi bukan yang di luar itu umum. Yang di mana? Di luar. Ya. Kalau yang belah sini, yang di jalan pinggir jalan itu, yang Nagaswidanya itu umum itu. Yang di tempat Habib itu. Yang masuk di tempat Habib itu. Ada yang di bagian luar ubah itu kan, di luar. Itu keluarga kalau, wakaf keluarga itu. Wakaf keluarga untuk habaib memang khusus. Jadi itu kuburan keluarga, bukan umum itu. Dikatakan.
Makanya wong biasa tidak baca masuk situ. Mengatakan. Kenapa? Kan wakafnya seperti itu. Bukan mereka tidak boleh. Mengatakan. Sebagaimana Allah yarham Ustaz Taufik mengharapkan pengen dikubur itu. Bukan tidak boleh, bukan tidak baca. Mengatakan. Tapi mau wakafnya seperti itu. Iya, soal hukumnya tidak baca seperti itu. Mengatakan. Begitu juga yang di seberang Hulu, di seberang Ilir. Mengatakan. Masyayikh itu keturunan sahabat. Mengatakan yang diperbolehkan, bukan habaib tapi masyayikh. Itu diperbolehkan. Wakafnya seperti itu memang. Mengatakan. Kemudian wa yustahabul jam'u aqarrib fil mawdhi'. Disunnahkan ketika kuburan keluarga itu dikumpulkan dengan keluarga-keluarganya. Wong tuanya, bapaknya, anaknya dulunya, bapak kakeknya dikuburkan, dijadikan sikat tempat. Itu sunnahnya. Nah, itu sunnahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Utsman bin Mad'un dikatakan di Syahra dikatakan. Wa qala ata'alamu biha qabra akhili adfana ilaihi min mata min ahli. Katakan. Silakan. Ya. Tak boleh digabungkan, haram hukum menggabungkannya. Harus dipisahkan. Campur aduk maksudnya. Ya, tak boleh campur aduk. Ini katakan kalau dipisahkan tak pula ada masalah. Ini katakan. Kalau digabungkan tempat gitu, jangan. Kalau dipisah silakan saja. Ada batasannya dipisah silakan. Ya. Jangan digabungkan. Ini katakan. Tapi sunnahnya jangan dikubur dekat situ. Di sini disebutkan bahwasanya disunnahkan dikuburkan bukan tempat kuburan makbarah yang sifatnya subhat, atau gembur, atau di situ tempat mubtadi'ah, orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang bid'ah, atau fiskah, atau orang-orang yang suka fasik, dikatakan, kefasikan zahir, kumpul di situ. Kita jangan kubur situ, cari tempat lain. Akan disunahkan cari tempat kuburan salihin, orang-orang saleh, kuburkan di situ. Ini katakan dekat-dekat di situ. Ini katakan. Dikuburkan juga sekeluarga, kerabat-kerabatnya. Rasulullah SAW itu meletakkan batu besar di pojok kuburan Utsman bin Mad'un. Kata Rasulullah SAW, supaya aku tahu ini kuburan saudaraku dulu, dan aku akan kuburkan keluargaku yang dekat kuburan ini. Ini katakan artinya sunnah dekat berbarengan, dekat-dekat. Kalau di kuburan makbarah habaib teratur. Kalau keluarga itu berdekat-dekatan. Ini katakan. Jadi berdekat-dekatan. Tidak berjauh-jauhan. Katakan. Kalau umum sekarang nih di Nagaswida, Kawat Tengker Kamboja, Kananggawa dan itu, masya Allah itu bertumpuk sudah itu saling ini. Iya, jasad masih ada, masya Allah. Ya enggak, saya itu pernah kemarin itu di Kamboja itu ngecep duluan, ngecepnya cak mana? Sudah masang nisan duluan, sudah masang nisan duluan di situ. Taruhnya nisan, ini katakan. Ditulisnya sudah. Padahal belum ada itu. Masya Allah. Padahal itu wakaf. Tak boleh umum itu tuh. Bukan punya pribadi. Katakan. Kalau di daerah 3 Ilir itu justru sebaliknya. Di bawah rumah itu kuburan kalau masuk lorong kuburan, pinggir-pinggir jalan itu. Di 3 Ilir itu. Apa 1 Ilir itu kalau kita masuk ke dalam larang itu kuburan kalau itu. Samping-samping rumah itu kuburan kalau. Ala kulli hal. Kemudian hukum yahramu naql mayyit. Nah, ini hukum memindahkan mayit. Qabla yudafina min biladil mauti ila bilad akhar. Hukumnya haram memindahkan mayit, menguburkan mayit tersebut dari tempat kota tersebut ke kota lain. Ini katakan. Wa illam yataghayyar bidzalika an-naql lima fihi min at-ta'khir dafnihi wa min at-ta'ril li hadki hurmati. Karena hukumnya haram. Walaupun belum berubah mayit tersebut.
Kenapa haram? Karena bisa menimbulkan mengakhirkan menguburkan mayit tersebut. Dan merusak kehormatan daripada semayit tersebut. Ini apa yang dikatakan oleh ulama. Dikatakan. Ada lagi yang mengatakan sebagaimana Imam Buawi mengatakan bahwasanya la yahrum naql madhkur. Tidak haram hukumnya, tapi makruh. Ini katakan karena tidak ada dalil keharaman tersebut. Ini katakan tidak ada dalil keharaman tersebut. Ini katakan illa an yakuna bi ghurbi haram Makkah atau Madinah atau Baitul Maqdis. Ini katakan kecuali orang yang dekat di kota Mekah, Madinah atau Baitul Maqdis. Orang yang dekat di daerah-daerah tersebut nak pindahkan ke Mekah, nak dipindahkan ke Madinah, nak dipindahkan ke Baitul Maqdis, tidak dimakruhkan, tidak diharamkan, bal sunnah. Bahkan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena anugerah, karena kelebihan, keutamaan kota Mekah, Madinah ataupun Baitul Maqdis. Ini katakan. Begitu juga ulama mengatakan Muhibbul Tabri beliau mengatakan begitu juga tempat-tempat yang di situ adalah ada orang-orang salihin. Kuburan-kuburan wali-wali Allah. Artinya tidak dimakruhkan kalau kita nak dipindahkan di situ. Ini katakan. Kalau kita nak dipindahkan di situ tidak dimakruhkan. Ini katakan. Kenapa? Hukumnya sunnah, dekat dengan orang-orang saleh. Ini katakan. Wa qala jamu' minhu Zarkasi, Imam Zarkasi mengatakan, ini katakan, li anna intifa'i bisalihin aqwa minhu bi aqribi. Mana yang lebih afdal? Dekatkan kuburanku keluarga atau dekatkan kuburan dengan orang soleh? Maka beliau mengatakan, Imam Zarkasi mengatakan dekatkan kuburan dengan orang soleh lebih baik dibandingkan dekatkan kuburan dengan keluarga. Ini katakan. Kenapa? Karena kekuatan manfaat daripada dekat orang soleh lebih kuat dibandingkan dengan keluarga. Ini katakan. Artinya ini pun juga menunjukkan kepada kita, kuburan itu juga bisa memberikan manfaat kepada si mayit. Kuburan itu juga bisa memberikan manfaat kepada si mayit. Ini katakan. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada si mayit, buat apa dikuburkan di kota Mekah? Buat apa dikuburkan di kota Madinah? Buat apa dikuburkan di Baitul Maqdis? Sedangkan hukum untuk kuburkan Mekah, Madinah, Baitul Maqdis ataupun tempat-tempat orang salihin, sudah pasti akan bermanfaat untuk si mayit. Ini katakan. Kemudian kata ulama, tidak diharamkan memindahkan mayit itu ke tempat yang lain dengan syarat tidak berubah, lam yakhsha taghyiru, tidak berubah. Atau setelah dimandikan, atau setelah dikafani, atau setelah disolatkan. Kalau tidak, wa illah haram. Kalau tidak haram. Artinya apa? Kalau si mayit ini sudah berubah, kalau bakal dipindahkan bakal berubah, haram hukum pindahkannya. Atau si mayit ini belum dimandikan sudah dipindahkan, haram. Atau si mayit ini sudah dimandikan tapi belum dikafani, sudah dipindahkan, haram. Atau mayit ini sudah dimandikan dan dikafani tapi belum disolatkan, dipindahkan ke daerah lain, hukumnya haram. Tidak diharamkan itu apa? Setelah dimandikan, kafani, solati, baru nak dipindahkan ke kuburan tempat lain, tidak apa-apa kata ulama. Makanya ingat-ingat itu. Kenapa? Karena kewajiban di dalam memandikan, mengkafani dan menyolatkan kepada orang yang daerah situ. Yang daerah situ punya kewajiban untuk mandikan, kafani dan solatkan karena hukumnya adalah fardu kifayah bagi mereka orang. Baru bisa kita pindahkan ke tempat lain. Kalau kita langsung pindahkan sebelum disolati atau belum kafani atau belum dimandikan, haram pindahkannya. Ini katakan. Haramnya apa? Karena wong ini daerah sini lepas kewajibannya tersebut. Artinya mereka tidak melakukan kewajiban tersebut. Ini katakan. Makanya kebanyakan mereka orang kalau kena dipindahkan, misalnya nak dibawa ke Palembang, wong yang meninggal Jakarta nak bawa ke Palembang, ya mandikanlah dulu, kafani dulu, sholat di sana. Setelah disolat di sana, baru pindahkan ke Palembang. Begitu juga sebaliknya, nah kalau sini pindahkan baru ke sana lagi. Ini katakan. Nah, itu hukumnya. Kemudian wadafa mimma akramallahu bil insan. Kata ulama, apa hikmahnya menguburkan ini? Mengubur ini adalah mimma akramallahu bihil insan. Menguburkan ini adalah salah satu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia.
Di antaranya supaya tidak tampak kebusukan daripada manusia itu sendiri ketika dia jadi bangkai. Kemudian tidak dirusak jasadnya oleh hewan-hewan buas. Yang mana ketika manusia itu kalau tidak dikubur, kehormatan dia akan hilang. Dan manusia akan terganggu dengan bau busuk daripada manusia tersebut. Makanya Allah perintahkan untuk dikubur. Kemudian paling sedikit menguburkan mayit tersebut aqallu dafnin hufratun taktumur rahatu wa tahsuru minas siba. Kata ulama, paling sedikit menguburkan mayit itu satu galian yang menutupi bau dan mencegah daripada galinya oleh binatang buas. Mencegah mayit itu untuk bisa digali oleh binatang buas. Itu paling sedikit ngubur mayit, dikatakan. Galian yang dimana bisa menutupin bau si mayit dan mencegah binatang buas bisa menggali daripada bangkai si mayit tersebut. Itu paling sedikitnya, dikatakan. Dan syaratnya ngoborkan itu fil ardi, di tanah. Fala yakfi wada'uhu ala ardi wal bina alaih. Tidak cukup kata ulama kalau seandainya misalnya mayit itu diletakkan saja, lalu ditutupi, dibuat bangunan misalnya, dibuat bangunan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebagian orang-orang kafir itu dia buat bangunan, mayit dimasukkan dalam bangunan tersebut, ditutup pakai peti. Ini katakan, tak diperbolehkan dalam syariat. Ini katakan, wajib mayit itu digali. Ini katakan, atau dibuat bangunan atau ditutupi dengan batu, disemen dan segala macam, tidak diperbolehkan. Walaupun tercegah bau, walaupun tidak bisa digali tidak bisa digali oleh binatang buas, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena syaratnya harus digali, kata ulama. Kecuali kata ulama, illam yakun hafr lahu fil ardi bisabab dhuhur ma bil hafr fi tilka ard. Kecuali kata ulama tempat tersebut tidak memungkinkan untuk kita gali, seperti kata guru ana, ada daerah-daerah Yaman itu penduduknya itu tinggal di atas perbukitan. Batu-batu, bukit batu itu, ini katakan gunung-gunung batu itu, ini katakan. Mereka tinggal di atas sana. Jarang sekali untuk turun mereka orang. Itu kehidupan mereka yang di atas itu kalau meninggal, mayit itu dikuburkan di atas lah. Dengan cara apa? Karena tidak mungkin bagi mereka untuk menggali, karena batu galo. Jadi mereka tanam, mereka buat kebangunan, dikatakan. Jadi dibuatkan bangunan. Jadi mayit itu ditutup dengan bangunan tersebut. Itu tidak apa-apa kata ulama. Itu diperbolehkan. Atau di sini sebutkan kecuali juga kata ulama. Tempat tersebut tidak mungkin kita gali. Kenapa? Bakal keluar banyu. Kalau digali sedikit bakal keluar banyu. Kalau sedikit sedikit bakal keluar banyu, kata ulama. Maka tempat yang seperti ini juga kata ulama boleh digali, atau artinya mayit itu tidak digali, tidak ditanam, cukup di luar ditutupi dengan batu. Ini katakan, sekiranya tercegah binatang buas untuk bisa gali. Ini katakan. Atau kecuali juga kata ulama, lau kana mayit fi safinah ba'ida 'anis sath. Ini katakan, kalau mayit itu di atas perahu, kapal, yang jauh dari pantai, apa yang harus dilakukan? Jika dekat dengan pantai wajib minggir, wajib ditanam, wajib dikubur. Kalau dekat dengan pantai, dekat dengan daratan, wajib kapal itu minggir dan nanam mayit itu di dalam tanah. Ini katakan. Kalau jauh apa yang harus dilakukan? Ini katakan, wa ila wajaba wadu baina khashabatain wa yabrid bainahuma al-mayyit. Kalau tidak, buatkan perahu kayu sepapan. Ini katakan, kayu dan papan. Apa yang harus dilakukan? Jadi manusia itu ditutup dua papan jadi. Manusianya papan ditutup jadi, dikebut, dikatakan. Dikebut seperti ini, dialirkan ke laut supaya tidak pecah perutnya dan supaya tidak tenggelam, dikatakan. Dengan harapan apa?
kalau mayit ini ke pinggir jalan, ke pinggir laut, ke pinggir pantai, bakal ada wong yang bakal yang nguburkannya. Ini katakan, bakal nguburkannya. Atau wa yajuz ja'alu sa'in tagil min al-mayyit wa ramihil fil yami likay yasil ila ga'il bahr. Kata ulama, boleh ditambahi batu. Dikebat dengan batu, tambahi batu supaya tenggelam. Ini katakan mayit tersebut. Itu juga diperbolehkan. Ini katakan baca wong yang di zaman dulu berangkat haji melalui kapal. Ini katakan pernah dengar kisahnya, mereka itu dikebat di papan, dikebat dengan batu, tenggelamkan. Ini katakan mayit tersebut. Masya Allah. Ini katakan ala kulli hal. Kemudian disyaratkan juga tadi taktumur rahatu, tercegah bau si mayit tersebut supaya yang lewat manusia tidak tercium daripada bau mayit. Dikatakan bahwasanya bangkai manusia itu lebih bau busuknya dibandingkan bangkai binatang lainnya. Ini katakan bangkai manusia itu, masya Allah. Wa tahrusu minasyiba, dan tercegah daripada galian binatang buas. Nah, itu syaratnya supaya tidak dimakan mayit tersebut. Walaupun di tempat tersebut tidak mungkin ada lagi binatang buas dan tidak mungkin lagi bau tercium, tetap ini katakan ukurannya segitu. Ini katakan li'anna hikmat dafn, karena hikmahnya di dalam dafn tersebut, menguburkan mayit tersebut, mencegah jasad si mayit itu hancur dan baunya itu kemana-mana, mencegah wong tercegah mengganggu dengan baunya jasad tersebut. Ini katakan pasti wong akan merasakan jijik dengan si mayit tersebut. Insyaallah. Wa amma akmalu, dan kalau paling sempurnanya mandi menguburkan mayit itu gammatun wa bastatun, berdirinya seorang laki-laki dalam keadaan mengangkat tangan. Berdiri seorang laki-laki dalam mengangkat tangan. Ukurannya berapa kata ulama? Kurang lebih dikatakan oleh ulama 7 dhira. Ini katakan. Ada lagi yang mengatakan 4 dhira'in wa nisfun. Ukuran kurang lebih kata ulama 4 dhira' seperempat. 4 dhira' seperempat, 4 dhira' setengah. 4 dhira' setengah, bukan 4 dhira' seperempat, tapi 4 dhira' setengah. 4 dhira' setengah ini, kalau 1 dhira' itu sekitar 45 cm, berarti anggaplah 50 cm, berarti 2 meter, 2 meter setengah. 2 meter 2 meter 50 kan, dikatakan kurang lebih. Ini katakan kalau kuburan sekarang tidak nyampe 2 meteran, sekitar 2 meter lah paling. Tidak nyampe, kadang tidak nyampe 2 meter. Ini katakan nguburkan mayit sekarang ini ala kulli hal. Ini katakan itu paling afdalnya, paling sempurnanya nguburkan mayit. Ini katakan ada fil mayyit an sya'allahu fil qabri, dikatakan sunnah untuk meluaskan mayit itu di dalam kubur itu sebagaimana riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ansar yaumul Ahad yaumul Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum Ansar pada perperangan Uhud, ausa'u wa a'magu, kata Rasulullah, luaskan dan dalamkan kuburan mereka. Dikatakan artinya Rasulullah memerintahkan untuk luaskan dan dalamkan kuburan mayit tersebut. Dikatakan lidha yustahabu yuzad fi sa'ati min gibar ra's wa rijl akthar, atau sama di sini sunnahkan lebar ini, sunnah bagi kita melebarkan bagian kepala dan bagian kaki, bagian kepala dan bagian kaki. Ini katakan karena tujuannya untuk gampang menurunkan jenazah tersebut. Makanya kadang jenazah itu dibuat kalau kita ada dua sistem menguburkan mayit itu. Ada sifatnya lahad, ada sifatnya sikok lahad, sikok syad. Ini katakan lahad itu menguburkan mayit dalam berbentuk L nya tu, berbentuk L, dalam berbentuk masuk ke dalam dikit. Jadi mayit itu ketika diturunkan masuk ke dalam. Ini katakan. Jadi kalau diturunkan masuk ke dalam, L bentuknya. Ini katakan. Itu namanya lahad.
dikatakan. Itu namanya lahad. Ada lagi syak. Syak itu syak kita sekarang ini. Gali, ya taruh di tengah langsung digaris. Dikatakan. Ada dua. Ini buat naruh papan. Itu juga tujuannya gampang untuk supaya dilebarkan juga supaya untuk wong nurunkan mayit tersebut. Dilebarkan supaya wong nurunkan mayit tersebut. Dikatakan. Itu namanya sistem syad. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal sistem lahad tadi, yang sifatnya L tadi, itu yang lebih afdal. Tapi dengan syarat kalau tanahnya keras. Kalau di Mekah, Madinah, Yaman, Hadramaut itu tanahnya keras. Pacak dibuat L itu, tidak roboh bawah yang ini, pojok ini. Kalau tempat kita buat sistem yang seperti itu, roboh langsung turun ke bawah langsung. Yang bagian pojok itu, ini katakan. Makanya sistem kita syak, ini katakan. Syak lebih afdal kalau tanah kita gembur, tidak seperti tanah di sana yang keras, ini katakan. Beda tanah yang daerah yang sifatnya mempunyai 2 musim dibandingkan kita yang mempunyai 4 musim atau 3 musim, ini katakan. Kemudian ini katakan, ulama berbeda pendapat berapa ukuran tersebut. Ada yang mengatakan 4 dirok setengah, ini katakan. Ada lagi imam dirok 3 dirok setengah, ini katakan. Ukurannya, ini katakan. Wa dalil al-akmal qama wa bastah Raha ibnu Munzir an Umar radhiyallahu anhu awsa bidzalika wa lam yunkir ahad. Ada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berwasiat untuk dikuburkan gammatun wa bastatun, berdiri seorang dalam keadaan posisi tegak, ini katakan. Sebagaimana tadi lahad lebih afdal daripada syak, tapi dengan syarat kalau tanahnya keras, ini katakan. Kalau tanahnya keras silakan saja, ini katakan. Lahad itu lebih afdal, ini katakan. Hukum qomat ataupun adzan di dalam jenazah si mayit tersebut ketika hendak meninggal si mayit, ulama berbeda pendapat. Ulama sudah berbeda pendapat, dikatakan. Ada yang mengatakan tidak disunahkan karena apa? Tidak ada riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan adzan dan qomat ketika di jenazah tersebut. Tapi ada lagi pendapat ulama mengambil kiasan hukum daripada ketika seorang itu lahir di dalam kehidupan di dunia, begitu juga keluar hidupnya dari dunia, ini katakan. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan ketika anak lahir dari dunia ini untuk dibacakan adzan dan qomat. Begitu juga ulama kiasan mengambil hukum ketika keluar manusia itu dari dunia untuk didengarkan terakhir kali kalimat adzan, kalimat tauhid dan kalimat adzan dan qomat tersebut. Itu saja ulama berbeda pendapat. Yang nak lakukan ya silakan, tidak mau lakukan ya silakan. Ulama saja berbeda pendapat, dan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikhtilaf baina ummati rahmat, ini katakan. Dan ada yang melakukan yang tidak boleh itu kalau kita melakukan yang tidak boleh itu yang melakukan menyalahkan yang tidak melakukan, atau yang tidak melakukan menyalahkan yang melakukan. Itu yang salah, dia tidak paham hukum, dikatakan. Dan ulama punya kapasitas untuk mempunyai dalil hal di dalam masalah tersebut, dikatakan. Itu saja, dikatakan. Sama, dikatakan sama. Karena Rasulullah SAW mengatakan menganjurkan untuk mentalginkan mayit. Rasulullah SAW untuk menganjurkan mentalginkan mayit, ini katakan lalu riwayat hadisnya, ini katakan. Kecuali wong yang tidak perlu ditalginkan lagi, ini katakan oleh ulama. Siapa yang tidak perlu ditalginkan? Kalau seandainya anak kecil yang meninggal, bayi, anak yang belum balik tidak perlu ditalginkan lagi, ini katakan. Kemudian sebagaimana lahad afdal kama taqaddam 5 rawi Muslim bin an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna qala fil mardihi alladhi mata fi
alhidu li lahdan wa ansibu alayya labina nasaban kama fu'ila bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalika annahu alaihi salatu wassalam lamma mata kana bil Madinah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu yudarri ka habr ahli Makkah wa Abu Talha Zaid bin Sahal yalhadu ka ahli Madinah wa ikhtalafa kaifa yasna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wujida al-Abbas rijlan ahaduma li Abu Ubaidah wal akhar li Abi Talha wa qala Allahumma khair labbaik Allahumma khair labbaik wa hadara Abu Talha fala haida lahu. Ini katakan dalam riwayat diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika beliau sakit dan nak meninggal, beliau berwasiat untuk dibuatkan lahad sebagaimana dibuatkan lahad kemudian ditutup dengan labina, papan yang terbuat dari tanah liat, dikatakan ditegakkan, bukan dibaringkan, jadi ditegakkan sebagaimana hukum L tadi. Kalau L tadi mayit masuk dipapankan kayak gitu. Jadi papannya tegak, jadi tanah ditutup nantinya. Ini katakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katakan wa dzalika anhu alaihi salatu wasallam lama mata kana bil Madinah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu yudari hafr ahli Makkah. Ini katakan ketika wafat di kota Madinah Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu yudari letakkan ke hafr, meletakkan ahli Makkah seperti ini. Begitu juga Abu Talha Zaid bin Sahal yalhadu ka ahli Madinah wa ikhtalafa kaifa yasna'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wujida al-Abbas rijalah bi ahadim li Abi Ubaidah wal akhar li Abi Talha. Artinya Rasulullah juga pernah melakukan untuk membuat syad kahafar seperti sungai, aliran sungai. Jadi ada dua cara menggali mayit, kuburan mayit itu, ada sistem lahad, ada sistem syad. Dia katakan kalau lahad itu lebih afdal kalau tanahnya keras. Kalau syad buatan sungai cak kita di sini, kalau tanahnya gembur bakal jatuh, maka dibuatlah sistem syad tersebut. Paham? Wallahu a'lam bisa. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Jadi wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan kita mintakan kepada Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita, atau yang senang kepada kita, atau yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang punya hak-hak terhadap kita, atau yang pernah kita zalimi atau menzalimi kita dari kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma barik lana fil rajab wa syaban wa lin ramadan wa aina ala qiyam siyam qiraatul quran wa hafadna min adh-dhunub wal atham bi jahi khairil anam sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.